Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dibungkiri, pemecatan Laksamana Soekarti dan Jusuf Kalla dari jabatannya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu menimbulkan reaksi luar biasa. Menurut sebuah sumber, JK sangat marah dan dendam dengan Gus Dur. Di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Golkar sangat marah terhadap langkah Gus Dur yang memecat kadernya itu. Seperti yang saya sampaikan dalam buku Menjerat Gus Dur, kedua elit politik partai tersebut bereaksi dengan menyusun rencana untuk menjatuhkan Gus Dur. Hal paling mendasar yang bisa menjatuhkan Gus Dur adalah dengan mendelegitimasi kekuasaan Gus Dur di mata publik. Oleh sebab itu, langkah pertama yang dilakukan oleh DPR mengajukan hak interpelasi kepada Gus Dur. Gus Dur bergeming. Menurutnya, pemecatan itu adalah hak prerogatifnya sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Di sini yang menjadi pembeda antara Gus Dur dan DPR. Gus Dur selalu berpijak dan beranggapan bahwa setiap keputusannya sesuai dengan hukum, sedangkan DPR menganggap setiap langkah yang diambil oleh DPR terhadap Gus Dur adalah politis. Maka dari itu, Gus Dur sempat menolak untuk hadir ke DPR menjawab hak interpelasi yang sudah dilayangkan kepadanya. Tarik ulur masalah Gus Dur dan DPR ini kurang lebih menjadi pembahasan utama di media massa, hingga akhirnya Gus Dur ingin memberikan keterangan tertutup kepada DPR. Namun, lagi-lagi DPR menolak tawaran Gus Dur untuk memberikan pernyataan secara tertutup. Sementara itu, ada lobi yang dilakukan oleh 5 fraksi di DPR di Hotel Crown, lantai 3 Jakarta Selatan. 5 fraksi tersebut adalah fraksi PDIP, Zulfan Lindan, Meilono Suwondo, Didi Supriyanto, Heri Ahmadi, Chandra Wijaya. Fraksi Reformasi, Hatta Rajasa, Alvin Lee. Fraksi PBB, Ahmad Sumargono. Fraksi P3, Surya Dharma Ali, Bahtiar Hamsyah. Dan fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, Daryatmo, Hafi Ali Yahya. Kepada media, mereka menyatakan bahwa tidak ada lobi, tetapi hanya rapat konsultasi secara terbuka untuk mengklarifikasi KKN Laksamana Soekarti dan Jusuf Kalla yang sudah menjadi wacana publik. Ade Komarudin menyesalkan pernyataan Gus Dur yang menuding Laksamana Soekarti dan Jusuf Kalla terlibat KKN. Tuduhan dan fitnah yang dilakukannya tidak dapat dibuktikan. Itu meresahkan masyarakat dan munculnya instabilitas politik. Kebiasaan itu menuduh harus dihentikan, ujarnya. Tercatat, baru di akhir Juli 2000, Gus Dur memenuhi panggilan DPR untuk memberikan keterangan tentang pernyataannya yang menyatakan Laksamana Soekarti dan Jusuf Kalla terlibat KKN. Dalam naskah pidatonya, Gus Dur meminta maaf karena dianggap membuat kegaduhan di publik. Dalam pertemuannya dengan DPR, sedikitnya Gus Dur dicecar 22 pertanyaan oleh DPR. Gus Dur tidak menjawabnya secara langsung, tetapi ia menjawabnya dengan memberikan surat resmi dengan kop surat kepresidenan bersifat sangat rahasia. Isi surat itu akan saya lampirkan untuk cetakan keempat buku Menjerat Gus Dur. Mengenai pemecatan Laksamana Soekarti dan Jusuf Kalla, Priyo Budi Santoso yang saat itu menjadi politikus Golkar mengatakan, pemecatan Jusuf Kalla bukan satu-satunya penyebab, melainkan juga diangkatnya kembali kasus hukum Soeharto. Tidak hanya itu, Megawati juga masih merasa sangat marah karena tidak menjadi presiden, padahal PDIP partai pemenang pemilu. Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya dari Kisah Karomah Wali atau KKW Channel edisi Gus Dur. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.